One, two, three. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Rahinur Aisyah, NIM 2014070084 dari kelas PGMIB. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang pola bilangan, barisan, dan deret geometri. Dengar baik-baik ya penjelasan berikut ini. Apa sih barisan geometri itu? Coba simak dulu nih barisan geometri ini. Ada 2, 4, 8, 16, dan 32. Kita lihat barisan ini. Barisan, ingat ya, barisan itu ada pola tertentu. Ternyata polanya kita temukan bahwa dia selalu dikali 2. Kalau ini selalu dikali 2, perbandingannya berarti sama ya atau tetap. Perbandingan itu disebut rasio atau dilambangkan R. Nah, perbandingannya tadi 2, jadi R-nya itu 2. Barisan bilangan yang memiliki perbandingan sama antar dua suku yang berurutan, nah itu disebut barisan geometri. Jadi bedanya kalau aritmatika yang telah dijelaskan oleh teman kita Lucia, aritmatika itu selisihnya yang sama, kalau geometri perbandingannya yang sama. Atau aritmatika disebut B, kalau geometri disebut R. Nih gambarnya seperti ini. Kalau ada U1, U2, U3 sampai UN itu barisan geometri, rasionya itu sama, tetap, maka rumus suku KN-nya atau UN-nya sama dengan A dikali R N min 1. Jadi dikali ya. Kalau pada aritmatika kan ditambah, A ditambah. Nah ini dikali. Terus bedanya lagi kalau geometri R-nya berpangkat N-1. Nah itulah sedikit perbedaannya. Kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu tentukan suku ke-10 dari barisan geometri 3, 6, 12 dan seterusnya. Nah diketahui suku pertama yaitu 3, A sama dengan 3. Nah perbandingannya yaitu sama-sama dikali 2, R sama dengan 2. Nah yang ditanya suku ke-10. Nah dilambangkan N sama dengan 10. Yang dicari yaitu atau yang ditanya U10. Nah berapa kok U10? Nah kita masukkan dalam rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah kita masukkan U10 sama dengan 3 A R 2 N10 dikurang 1. Nah 3 dikali 2 pangkat 9, 2 pangkat 9 512. Jadi kita kalikan 3 jadi 1536. Nah suku ke-10 dari barisan geometri yaitu 1536. Nah contoh soal yang selanjutnya yaitu suku ke-6 suatu barisan geometri adalah 64 dan suku kedua adalah 4. Tentukan suku ke-10. Nah kita tulis dulu rumusnya yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah kita ketahui suku ke-6 yaitu 64 sama dengan A kali R pangkat N-nya 6, kita tuliskan 6, jadi A kali R pangkat 6 min 1, sehingga 64 sama dengan A kali R pangkat 5. Selanjutnya suku kedua yaitu 4 sama dengan A kali R pangkat 2 dikurang 1, sehingga 4 sama dengan A kali R pangkat 1. Pada aritmatika penyelesaian seperti ini kita kurangkan karena bentuknya penjumlahan. Kalau ini kan perkalian, maka untuk penyelesaiannya kita bagi. Nah 64 dibagi 4 yaitu 16. A bagi A sama dengan 1. R pangkat 5 dibagi R pangkat 1 yaitu R pangkat 4. Karena pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya kita kurangkan. Nah 16 itu berapa pangkat 4? Oh jadi 2 pangkat 4. Nah R-nya jadinya 2, sehingga R-nya sudah kita ketahui, kita masukkan ke dalam persamaan maupun persamaan 1 atau 2. Nah lebih mudah kita ambil persamaan 2. 4 sama dengan A dikali R pangkat 1. 4 sama dengan A dikali R-nya sudah diketahui 2. A sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah A sudah diketahui, R sudah diketahui, kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah A nya 2, R nya 2, N nya 10. Nah jadinya 2 dikali 2 pangkat 9. Nah 2 pangkat 9 512, kita kali 2 sehingga jadinya 1024.
suku ke-10 atau U10 sama dengan 1024. Nah, kita lihat lagi nih, namanya warisan itu susunan bilangan. Maka kalau penjumlahan kita sebut dengan deret geometri. Maka deret geometri adalah bentuk penjumlahan dari barisan geometri. Kalau deret geometrinya U1, U2 sampai UN, maka dia merupakan penjumlahan suku-suku barisan geometri. Nah, rumusnya kalau deret itu pakai SN, yaitu jumlah N suku pertama. Yang jadi pembedanya yaitu rasionya, yaitu untuk rasio lebih dari 1, rumusnya SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Dan untuk R kurang dari 1 untuk pecahan atau bilang negatif, rumusnya SN sama dengan A kali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Selanjutnya contoh soal tentang deret geometri, yaitu diketahui deret geometri 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah seterusnya. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret tersebut. Nah, diketahui A sama dengan 16 karena suku pertama 16, rasionya suku setelah dibagi suku sebelum. Suku setelah 8 dibagi 16 dapat hasilnya 1/2. 1/2 dikali 8, 1/2 kali 4, itulah perbandingan dari deret tersebut. N sama dengan 8. Nah, pertanyaannya S8 berapa? Karena rasionya kecil dari 1, kita ambil rumus SN sama dengan R kali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Kita masukkan dalam rumus S8 sama dengan 16 dikali 1 dikurang 1/2 dipangkat 8 dibagi 1 dikurang 1/2. Samakan penyebut masing-masing. Yang di atas sama-sama penyebutnya 256, yang di bawah sama-sama penyebutnya 2. Nah, yang di atas 256 dikurang 1 yaitu 255. Nah, kita sederhanakan atau kita kalikan 16 dibagi 256 yaitu hasilnya 16. 255 dibagi 16. Selanjutnya yang di bawah 2/2 dikurang 1/2. 2 dikurang 1 sama dengan 1/2. Nah, karena dia bentuk pembagian, kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Jadi 255 dibagi 16 kali 2/1, jadi hasilnya 255 bagi 8. Nah, itulah. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.